Oke, halo YouTube. Hari ini kita mau update soal USB dongle game controller. Jadi kalau di beberapa video yang sebelumnya saya pernah share ya tentang USB dongle untuk controller game yang kita bisa gunakan pakai transmitter sama receiver. Jadi ini kita mau update untuk aktifin 4 channelnya. Jadi nanti 4 channel ini bisa dimanfaatkan. Sebetulnya di video yang pertama yang bahas VRC Pro itu sudah ada skemanya. Kemudian sketchnya atau codingnya juga itu sebetulnya sudah siap untuk 4 channel. Tapi karena masalah efisiensi dan kebutuhan, kemudian saya juga harus cari resource ya. Kalau membuat 4 channel itu materialnya nanti harus seperti apa, tapi sekarang udah jadi. Nah, ini 4 channel. Receiver yang saya pakai Sanwa RX481 sorry. Nah, ini casingnya kenapa dilepas? Karena ya itu kebanyakan kalau kita tahu fittingnya soketnya Sanwa itu sempit, jadi kalau dipaksakan malah casingnya ini nanti yang malah patah, jadi saya bongkar. Kalau untuk di kit RC yang sudah saya pakai itu ini soket servo sama ISC nya ini yang kita akali supaya fittingnya ndak ngerusak casing ya. Nah, sekarang detailnya aja. Kenapa kok akhirnya memutuskan bikin 4 channel? Kenapa ndak cukup 2 channel aja? Jadi saya dapat masukan dari Om Albert Wirawan ya. Mungkin beberapa teman juga udah pernah tahu YouTube-nya Om Albert. Om Albert kasih masukan, Om, kenapa ndak dibikin 4 channel aja? Jadi nanti kalau kita main Car X Drift Racing itu fungsi handbrake bisa diaktifin, bahkan mungkin fungsi clutch juga bisa diaktifin. Ya menarik sih, tapi sempat saya trial, kemudian ada trouble di remote yang ternyata memang kesalahan di saya sendiri, tapi ternyata sekarang bisa ya. Jadi sekarang sudah bisa. Oke. Nah, sebelum saya jelaskan ke sana dulu, yang pertama yang harus kita setup adalah remote-nya dulu. Remote saya punya Sanwa MT44 ya. Kita harus pastikan dulu channel 3 dan channel 4 nya itu berfungsi. Channel 3, channel 4 nya berfungsi. Channel 3, channel 4. Oke ya. Kalau setup ini sudah, nah sekarang tinggal nanti kita kalibrasi di gamenya. Oke. Nah, sekarang screen kameranya saya perkecil dulu ya. Kemudian kita masuk ke gamenya. Oke, ini gamenya. Saya exit dulu. Kalau remote sudah, kemudian tadi receiver channel 4 dan channel 3 juga sudah masuk, sudah di-assign. Yang jelas pengaturan remote saya rasa teman-teman lebih paham dengan remote-nya masing-masing. Kalau saya jelaskan detail di MT44 yang pakai Futaba nanti bingung. Ya karena saya punyanya cuman ini. Yang jelas fungsi remote-nya harus oke dulu. Ya. Kemudian kita masuk ke setting. Kemudian di bagian kontrol sama ya. Ini USB dongle kita terdetek Arduino Leonardo. Ya. Aksis 0 dan aksis 1 ini jadi aksis 0 dan 1 ini untuk steering, aksis 0 steering, kemudian throttle di aksis 1 ya.
Nah, handbrake kenapa di aksis 11? Karena saya assign untuk SW2 ya. Kalau di Sanwa di sini SW2 saya gunakan sebagai handbrake. Sekarang coba kita delete. Kita mulai dari awal ya. Kita delete dulu handbrake-nya. Kita allow access dulu. Kemudian kita cari. Ya. Nah, ketika saya pencet switch 2, aksis 12 yang on. Ya. Nah, dari sini baru nanti kita kalibrasi. Oke, sekarang saya double klik aksis 2, sudah masuk. Sekarang kita kalibrasi nilainya. Oke, jadi kalau yang terjadi di Sanwa kalau kita assign untuk switch 1 maupun switch 2 ya. Di sini di AUX 1 saya gunakan sebagai handbrake ya. Nilai tengah itu adalah nilai ketika handbrake-nya aktif ya. Jadi ketika ada dia di sini, ini adalah posisi di mana dia handbrake itu aktif. Tapi kalau ada yang ketika dia di posisi paling low, ini adalah ketika dia handbrake-nya off ya. Jadi kita kalibrasinya nanti setupnya kira-kira seperti ini. Saya tidak bisa memastikan nanti setiap remote itu hasilnya sama. Yang jelas kalau di Sanwa MT44 yang saya temukan setupnya seperti ini untuk AUX 1 di Sanwa. Tapi saya rasa kalau switch ini rata-rata di hampir semua remote mestinya itu sama. Cuman mungkin kalau di Futaba kayak gimana, kalau di Sanwa seperti ini ya. Nanti mungkin di beberapa video berikutnya saya mau trial di Radiolink. Tapi kalau Radiolink itu kan switchnya juga cuma satu ya. Oke. Kita kembali dulu. Kembali ke ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ketika handbrake-nya off ya, simbol handbrake-nya off. Tapi kalau dia nyala merah, ini berarti handbrake-nya on. Oke, coba. Ini aja, rodanya berhenti. Saya tunjukkan. Akhirnya handbrake-nya bekerja sesuai yang saya harapkan. Mantap. Terima kasih ya Albert. Masukannya sangat bermanfaat banget. Oke lah. Jadi, mungkin betah di rumah, kalau main di rumah aja ya.
Terima kasih sudah menonton.